Ramadan kita. Nah, saat ini kita sudah masuk ke segmen Puasapedia. Sudah ada Kang Romzi Ahmad ya, Kang. Kali ini temanya adalah memaknai mudik, Kang Romzi. Kang Romzi, kalau mudik ini kan menjadi tradisi ya. Masyarakat berbondong-bondong kalau Lebaran ini mudik ke kampung halaman. Tapi sekarang di era teknologi sudah ada alat komunikasi canggih, handphone, gadget itu kita bisa telepon, video call. Nah, apakah gadget itu bisa menggantikan tradisi mudik kita untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita, Kang? Ya, kalau sebatas komunikasi tentu saja bisa. Ini kan alat yang membantu kita untuk memediasi komunikasi kita. Tentu saja kalau silaturahmi adalah sebatas komunikasi, maka video call, FaceTime atau telepon-teleponan itu sudah cukup. Tapi esensi dari silaturahmi adalah bertemu atau perjumpaan sosial, bertemu langsung, tatap muka. Bisa bicara dari hati ke hati ya, bukan dari jemari ke jemari, karena kalau melalui di mediasi teknologi tentu saja dari jari ke jari, bukan dari hati ke hati. Nah, pertemuan tetap penting sekali. Jadi Jangan sampai karena adanya teknologi malah justru kita ngentengin ya, misalnya minta maaf cuma lewat telepon gitu. Pertemuan langsung untuk meminta maaf tentu saja jauh lebih dalam gitu. Oke, jadi mudik langsung ketemu ini jauh lebih dalam ya, Kang Romzi. Baik, kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari warganet melalui akun media sosial kami. Kita lihat ada pertanyaan apa aja nih. Dari @Mari Riswanto, Assalamualaikum, saya Ibu Mari, saya ibu rumah tangga dan mempunyai 4 orang anak. Saya mau bertanya sebenarnya arti dari mudik serta makna mudik itu di dalam Islam apa? Dan apakah hukumnya wajib atau tidak jika kita sebagai muslim mudik tiap tahun? Silakan, Kang Romzi. Ya, di Indonesia kan sebagaimana kita ketahui unik sekali ya, bahwa kebudayaan dijadikan infrastruktur untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Kalau ditanya mudik itu dalil agamanya apa, tentu saja mudik adalah bagian dari tradisi. Mudik adalah bagian dari tradisi. Misalnya adik-adik saya yang sedang kuliah di Timur Tengah, dia bilang kalau di Timur Tengah selesai sholat Idul Fitri bisa langsung ujian nasional, selesai Idul Fitri bisa langsung kerja dan lain-lain. Di Indonesia kebudayaan ini yang memperkuat hubungan antar bangsa, anak bangsa gitu. Mudik dijadikan sebagai sebuah infrastruktur keagamaan, padahal itu produk kebudayaan. Ini menariknya. Jadi kalau ditanya apakah mudik itu wajib atau tidak, silaturahminya hukumnya wajib. Silaturahminya hukumnya wajib. Bentuknya bisa bagaimana saja dan waktunya tentu saja tidak hanya pada saat mudik, kapan saja dilakukan. Silaturahmi itu kalau niatnya adalah untuk memperbaiki hubungan yang terputus dan lain-lain, itu kan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sunnah Rasul, bahkan bisa menjadi wajib kalau misalnya silaturahmi itu memang sangat penting, karena kalau tidak terputus hubungan antar saudara misalnya dan lain-lain. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak bisa mudik, nggak ada masalah. Tapi kalau mudik, menjalin silaturahmi tentu saja lebih baik. Oke, menjalin silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah itu yang paling penting ya, Kang Romzi. Baik, selanjutnya kita lihat dari @randi_alif_gunawan. Assalamualaikum Kuya, apa sih makna mudik dalam konteks keislaman? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkannya? Nah, apakah Rasulullah juga mengamalkannya, Kang Romzi? Silaturahmi, Rasulullah itu berkali-kali mengingatkan kita bahwa misalnya dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka bersilaturahmilah gitu. Jadi Rasulullah sangat rajin silaturahmi. Salah satu silaturahmi yang paling menarik yang Rasulullah lakukan adalah silaturahmi kepada teman-teman dari mendiang istrinya Khadijah. Jadi pasca Khadijah wafat, cara Rasulullah untuk menunjukkan cintanya pada Khadijah adalah bertemu dengan teman-temannya Khadijah. Artinya silaturahmi dalam hal ini dianjurkan sekali oleh Rasulullah, dan memang Rasulullah sangat mencintai silaturahmi. Jadi awalnya mengapa lalu kemudian mudik kemudian dianjurkan di Indonesia ya oleh banyak ulama adalah intinya tentang silaturahmi dan bertemu dengan sanak saudara. Selanjutnya kan setelah silaturahmi mungkin ternyata ada saudara kita yang butuh bantuan di daerah dan kita harus bantu. Misalnya, atau kita melihat ternyata daerah di mana kita dilahirkan juga ternyata butuh bantuan kita. Akhirnya kita terdorong untuk melakukan yang lebih lagi untuk daerah asal kita misalnya. Itu awalnya adalah silaturahmi, selanjutnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar. Oke, awalnya dari silaturahmi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar ya, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lihat selanjutnya ada pertanyaan apa dari warganet dari @abd_idr. Assalamualaikum Huya, bisakah mudik menjadi penyebab panjangnya umur dan bertambahnya rezeki seseorang sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? Iya.
Tentu saja kalau kita melihat ke hadis Rasulullah ini, siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, sebaiknya melakukan silaturahmi. Mudik bagian dari silaturahmi itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah bisa atau tidak, semua yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti memang akan dikabulkan dan akan dijalankan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak perlu khawatir. Lakukanlah mudik, maka umur akan panjang dan silaturahmi dan rezeki juga akan lebih banyak. Tapi kenapa bisa misalnya secara sosiologis ya kita melihat misalnya hubungan silaturahmi itu kenapa bisa memperbanyak rezeki? Ini kan building network, misal membangun jejaring dengan orang-orang dulu yang mungkin lama sudah kita tidak temui. Bisa jadi pasca silaturahmi itu, misalnya kita tidak punya kerjaan nih, misalnya baru saja di PHK, lakukan mudik di rumah bertemu dengan teman-teman lama yang memberikan pekerjaan buat kita. Artinya silaturahmi ini memang selanjutnya bisa membawa kita kepada peluang-peluang yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu. Kita harus selalu ingat bahwa membangun network, membangun jejaring itu harus diawali dengan niat untuk silaturahmi. Karena selanjutnya pertemuan itu bernilai ibadah. Kembali lagi adalah niat silaturahmi. Betul, itu ya. Sekali. Baik, selanjutnya Kang Romzi, kita lihat pertanyaan dari warganet. Ya, ini masih sama ya. Selanjutnya kita lihat apalagi pertanyaan dari warganet. Iya, dari @Devriansyah Safei. Mau tanya, jika kita mudik dalam perjalanan jauh menggunakan pesawat, diwajibkankah kita untuk berpuasa? Apakah kita termasuk pilgrim atau musyafir maksudnya ya? Kalau kita pergi baik menggunakan pesawat maupun menggunakan kendaraan apapun, emang tetap disebut sebagai musafir. Tetap disebut musafir ya, Kang ya? Disebut sebagai musafir karena moda transportasi yang saat ini kan memang bukan seperti dulu ya, onta atau kuda gitu. Jadi menggunakan apapun bisa sebagai musafir dan dia punya keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk boleh membatalkan puasanya. Tapi ya tentu saja berpuasa lebih baik kalau misalnya kita merasa bahwa tubuh kita baik-baik saja dan tidak butuh tidak khawatir dehidrasi atau tidak khawatir kekurangan makanan dan lain-lain gitu. Jadi ada keringanan tapi balik lagi ke diri kita ya. Betul. Kita cek apakah kita kuat atau tidak. Kalau kuat sebaiknya dilanjutkan. Kalau kita merasa kuat insya Allah ya lanjutkan begitu ya puasanya. Itu jauh lebih baik. Baik. Kita lihat lagi, ada lagi pertanyaannya. Ya, dari @alfatihah.517. Assalamualaikum, mau bertanya, apabila kita mau berpergian jauh atau mudik terus ingin melakukan sholat sunnah safar, kemudian sekalian sholat jamak takdim juga, apakah boleh dikerjakan secara berurutan? Dan jika iya, sholat mana dulu yang harus didahulukan? Terima kasih Gus, yang mana dulu nih yang harus didahulukan? Ini pertanyaannya menarik ya, apakah sholat safar digabung dengan sholat jamak takdim? Ya kita harus ngelihat dulu hukum dari sholat jamak takdimnya. Jadi ada beberapa ulama yang memperbolehkan sholat jamak sebelum berangkat. Ada beberapa ulama yang bilang bahwa sholat jamak itu harus dilakukan setelah berangkat. Setelah perjalanan baru boleh sholat jamak. Tapi ada beberapa ulama kalau misalnya kita khawatir memang benar-benar tidak bisa nih melakukan sholat nih kalau misalnya kita nggak jalan buru-buru, misalnya flightnya agak panjang ya, maka memang ada ulama yang memperbolehkan untuk sholat di rumah sebelum berangkat. Sholat di rumah dulu ya. Sebelum berangkat. Nah, jadi pertanyaan tadi kalau ditanya apakah sholat sunnah safar boleh digabung dengan sholat sunnah jama, sholat jama, sholat wajib fardu yang jama, maka tentu saja kita harus ikut ulama yang mana dulu. Kalau ikut ulama yang memperbolehkan sholat jamak sebelum berangkat, maka boleh saja berurutan gitu. Sholat fardu dulu, kemudian baru sholat sunnah safar, baru jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak kita meyakini bahwa kayaknya sholat jamaah ini tidak boleh nih, kalau menurut ulama ini tidak boleh di depan, harus di tengah perjalanan, maka ya sholat sunnah safar dulu aja, lalu kemudian lanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan baru kita sholat jamaah. Seperti itu ya Kang ya. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat, betul sekali. Terima kasih Kang Romzi Ahmad untuk penjelasannya, dan bagi Anda pemirsa tadi yang sudah bertanya, ini nanti akan kami pilih 2 pertanyaan terbaik dan kami akan berikan hadiah. Nah, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan hadirkan inspirasi sajian Ramadan dalam segmen 1000 Rasa Ramadan sesaat lagi.